Bab 536. Setelah melihat ancaman itu, Wu Tian tetap diam, dan senyum dingin muncul di wajah kedua orang itu. Tampaknya Wu Tian ini masih takut dengan kekuatan Cloud Top Empire. Apa sekarang? Kau seharusnya sadar, kan? Sekarang bersikaplah bijaksana dan kembalilah bersama kami. Keduanya mengangkat sudut mulut mereka dan mengeluarkan suara mengejek. Namun, sebelum suara mereka selesai, sebuah momentum yang mengerikan menekan dari kekosongan di atas kepala mereka. Pada saat ini, keduanya seperti memikul gunung di punggung mereka, lempengan batu di tanah tiba-tiba retak, dan keringat dingin terus mengalir di tubuh mereka. Ketika mereka melihat dengan jelas, mereka menyadari bahwa Wu Tian telah menyerang mereka tanpa tanda-tanda apapun. Ekspresi wajah mereka berubah drastis, dan mereka berteriak dengan suara yang dalam, "Wu Tian, apa yang kau lakukan? Beraninya kau bertindak melawan kami. Kami adalah utusan Kekaisaran Puncak Awan. Beraninya kau menyinggung atasanmu. Apa kau sudah bosan hidup? Bagaimana dengan para utusan? Aku akan membunuhmu." Di udara, Wu Tian tertawa arogan. "Lagi pula, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi di masa depan aku juga akan membunuh sampai ke istana Kekaisaran Puncak Awan. Kamu berani?" Keduanya menatap dengan mata terbelalak, menunjuk Wu Tian dengan tangan gemetar, dan kemarahan keluar dari suara mereka. "Anda lihat apakah saya berani atau tidak?" Di tengah tawa arogan, jejak telapak tangan Wu Tian yang kokoh jatuh tepat di atas kepala kedua pria itu. Kemudian, di depan banyak sekali saksi mata, keduanya dipukuli hingga menjadi pasta daging, berubah menjadi genangan darah, dan mati dengan kejam di tempat. Yang mulia, pemandangan ini sungguh mengejutkan semua orang. Sebagai anggota istana, tak seorang pun dari mereka yang bodoh, mereka semua bisa menebak bahwa ranting zaitun yang tiba-tiba dibuang oleh Cloud Top Empire pastilah jahat. Bahkan saat menghadapi kedua pria itu yang mengancam Kekaisaran Wu Tian, semua orang berani marah namun tidak bisa berbicara. Tapi apa yang dapat mereka lakukan? Siapa yang membuat mereka mewakili Cloud Top Empire? Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Wu Tian benar-benar berani membunuh keduanya. Yang mulia, bukankah ini agak terlalu impulsif? Benar sekali, Yang mulia. Jika masalah ini dikembalikan ke Kekaisaran Puncak Awan, kemungkinan besar akan membawa bencana besar bagi Kekaisaran Wu Tian. Di pengadilan, banyak pejabat tidak dapat menahan diri untuk menyuarakan kekhawatiran mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Wu Tian yang berada di atas melambaikan lengan bajunya dan sama sekali tidak peduli, "Meskipun kekhawatiranmu bermaksud baik, harus kukatakan, visimu terlalu sempit." Visinya terlalu sempit. Para menteri di istana saling berpandangan dengan tatapan kosong, dan mereka tidak mengerti apa maksud Wu Tian. "Saya harap Yang Mulia akan memberi pencerahan kepada kita." Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Maksudku sederhana. Mulai hari ini, Kekaisaran Wu Tian kita tidak hanya akan menyingkirkan kendali Kekaisaran Puncak Awan, tetapi kita juga akan menjadikan Kekaisaran Puncak Awan sebagai wilayah kekuasaan kita. Dan aku, Wu Tian, akan menjadi raja dunia virtual." Suara yang penuh percaya diri dan mendominasi, bercampur dengan energi abadi, menyebar ke seluruh penonton. Apa hal itu dapat digambarkan sebagai kegemparan? Membuat semua orang terengah-engah. Semua orang terbelalak tak percaya. Mereka semua bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan otak Wu Tian. Walau keduanya disebut kekaisaran, Kekaisaran Wu Tian dan Kekaisaran Cloud Top sama sekali tidak berada pada level yang sama. Untuk mengubah Kekaisaran Cloud Top menjadi wilayah Kekaisaran Wu Tian, berapa banyak minuman yang dibutuhkan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Bukannya mereka tidak percaya pada Wu Tian. Sebaliknya, mereka sangat menghormati Wu Tian, dan bahkan menganggapnya sebagai semacam kepercayaan pada Kekaisaran Wu Tian. Hanya saja ketika kata-kata ini keluar, itu sungguh tidak dapat dipercaya. Sebentar, ada berbagai macam suara bertanya di aula, tak ada habisnya. Melihat ini, Wu Tian tidak merasa terganggu sama sekali, melainkan melambaikan tangannya yang besar untuk menekan para penonton dengan momentum yang besar. Dalam keheningan, suara Wu Tian keluar perlahan. "Aku tahu kamu menganggap keputusan ini agak mengada-ada. Tetapi saya juga ingin memberitahu Anda bahwa alasan saya membuat keputusan ini adalah karena instruksi sang guru." Dan menyinggung Kekaisaran Puncak Awan,
kau tak perlu khawatir, karena tuan dan kakakku akan memberi kita dukungan penuh. Karena baru saja sang guru menurunkan firman kebenaran. Mendengar ini, para menteri di aula semua memandang ke arah Wu Tian, menunggu kata-katanya selanjutnya, dan ekspresi mereka juga penuh dengan harapan. Wu Tian sengaja menjualnya. Ketika rasa penasaran semua orang mencapai puncaknya, dia mengangkat sudut mulutnya dan terus mengeluarkan suara yang dalam. Makna umum dari sang guru adalah jangan takut saat menghadapi sesuatu, selesaikan saja. Setelah mendengar ini, ekspresi muram orang-orang di aula itu lenyap semua, tergantikan kegembiraan dan kegelisahan. Semenjak penyihir pembuat susu itu menamparkan dan menghancurkan kekaisaran Feng Yu yang dikelilingi air namun masih keluar untuk membuat masalah dari waktu ke waktu, mereka telah lama menganggap Yi Feng dan Lu Benwei sebagai dewa. Belum lagi 7 wanita sebelumnya telah memurnikan abu tulang Lu Benwei menjadi tulang tertinggi setelah memurnikannya. Jadi jika ini benar-benar instruksi sang guru, apalagi yang perlu ditakutkan dari Cloud Top Empire? Hamba yang rendah hati ini setuju dengan ide yang mulia, persetan dengan kekaisaran puncak awan. Ya, saya juga mendukungnya. Sebaiknya kita kirim pasukan sekarang. Aku akan memimpin. Selama beberapa saat, segala macam suara panas dan gelisah keluar. Pada saat itu, mereka bahkan lebih tidak sabar daripada Wu Tian. Mereka berharap dapat bergegas ke istana kekaisaran puncak awan sekarang dan memenggal kepala kaisar kekaisaran puncak awan. Hahaha, aku sangat menghargai kalian. Melihat ini, Wu Tian juga tertawa terbahak-bahak dan berkata perlahan, jadi sekarang kamu katakan padaku, membunuh 2 utusan, berapa jumlahnya? Yang mulia benar, membunuh 2 utusan bukanlah apa-apa. Hahaha, alangkah hebatnya kalau ada 2 lagi yang datang, jadi aku bisa beraksi membunuh 1 sendiri. Hahaha, pada saat ini, di bawah suasana yang panas, seseorang melangkah maju dan berkata, Yang mulia, saya punya rencana lain. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Wu Tian buru-buru bertanya. Saya sarankan agar mayat kedua orang ini segera dikirim kembali dan digantung di menara istana kekaisaran Cloud Top Empire. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan tekad kami untuk menyatakan perang terhadap kekaisaran Cloud Top. Setelah mendengar ini, mata Wu Tian berbinar tajam, dia menepuk pahanya keras lalu berdiri. Ide bagus, sungguh ide yang hebat. Wu Tian sudah ingin melakukannya. Jika sebelumnya, siapakah yang berani berbuat demikian? Siapakah yang berani memprovokasi Cloud Top Empire seperti ini? Namun dia, Wu Tian, akan melakukannya hari ini. Inilah langkah pertamanya menuju visi agung. Sangat. Sang guru tentu tidak akan kecewa padanya seandainya mengetahui hal ini. Bab 537. Kekaisaran Cloud Top. Sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan duduk di samping pilar keberuntungan abadi, menanti kabar dari kekaisaran Wu Tian. Untuk mereka, menaklukkan penguasa sebuah kerajaan kecil adalah hal yang mudah. Tidak akan ada kejutan. Tetapi mereka telah menunggu selama 2 hari penuh. 2 hari telah berlalu dan 2 orang yang mereka kirim belum mengirimkan pesan balasan apapun. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada mereka berdua? Tanya sang penghancur dunia dengan khawatir. Kekhawatiranmu tidak berdasar, kata Raja Puncak Awan dengan ekspresi santai. Kekaisaran Puncak Awan berdiri di alam lingsu, dan banyak negara memberikan penghormatan. Tidak ada yang berani menyakiti mereka. Sekalipun mereka menghadapi bahaya, negara-negara bawahan ini tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk melindungi mereka. Karena jika utusan yang dikirim oleh Kekaisaran Puncak Awan mati, tidak ada seorang pun yang akan memikul tanggung jawab itu. Suaranya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang kuat. Begitulah prestise Kekaisaran Puncak Awan di alam lingsu. Baiklah, kata sang penghancur dunia, tampak lega. Tampaknya dia memang terlalu cemas. Namun, ada berita penting dari luar istana, ketika suara-suara datang untuk melaporkan. Sambil mengernyitkan dahinya, Raja Puncak Awan bertanya dengan suara berat, apa yang terjadi? Yang mulia, Tuan Penghancur, pagi ini seseorang menemukan 2 mayat terbungkus kafan tergantung di tembok kota kekaisaran kita. Utusan itu berlutut dan dengan hormat melaporkan. Apa? Mayat yang terbungkus? Siapa yang berani melakukan tindakan kurang ajar seperti itu? Wajah Raja Puncak Awan langsung berubah marah. Semenjak berdirinya Kekaisaran Cloud Top,
tak seorang pun pernah menimbulkan masalah di kota kekaisaran, apalagi menggantung mayat berbalut kain kafan di tembok kota. Itu adalah tantangan langsung terhadap otoritas Cloud Top Empire. Tak lama kemudian, Raja Puncak Awan yang murka dan yang lainnya bergegas menuju dasar tembok kota. Pada saat ini, tembok kota telah ditutup. Meskipun di dunia kultivasi ini, dua kematian tidak berarti apa-apa, menggantung mayat di tembok kota Cloud Top Empire adalah masalah yang sama sekali berbeda. Kini kedua mayat yang terbungkus kain kafan itu masih tergantung di tembok kota. Ketika mereka mendongak, mereka melihat mayat-mayat yang terbungkus kafan itu berlumuran darah, dengan tetesan darah menghitam berjatuhan dari waktu ke waktu. Ketika melihat pemandangan ini, kemarahan Raja Puncak Awan mencapai puncaknya. Dengan lambaian tangannya, kedua mayat yang terbungkus kafan itu jatuh ke tanah. Dua bawahan dengan cepat melangkah maju dan membuka mayat-mayat yang terbungkus kafan. Setumpuk daging cincang. Tidak ada jejak wujud manusia, juga tidak ada yang dapat mengenali penampilan mereka. Itu provokasi. Provokasi telanjang. Aku perintahkan kamu untuk tidak hanya menemukan identitas kedua orang ini dalam sehari, tetapi juga menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Wajah Raja Puncak Awan berubah gelap, dan dia segera memberi perintah. Setelah perintah diberikan, dia dan sang penghancur dunia kembali ke istana. Tidak perlu marah-marah tentang hal-hal seperti itu, biarkan bawahan kita yang menanganinya, kata sang penghancur dunia dengan sedikit tidak senang setelah duduk. Bagi kami, pilar keberuntungan abadi adalah masalah yang krusial. Mendengar hal ini, Raja Puncak Awan mengangguk sambil merasa sedikit malu. Memang, tidak perlu baginya untuk menjadi begitu marah tentang masalah ini. Itu hanya sekelompok orang bodoh yang membuat masalah. Lagi pula, mereka punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Memikirkan hal ini, kemarahan di wajah Raja Puncak Awan pun sirna, dan dia tidak lagi peduli dengan mayat-mayat yang terbungkus kain kafan. Seperti yang dikatakan sang penghancur dunia, yang terbaik adalah menyerahkan masalah ini kepada bawahan mereka untuk menanganinya. Laporan. Melaporkan kepada Raja, identitas kedua individu tersebut telah terungkap. Pada saat ini, seorang bawahan datang melapor. Namun, tepat saat bawahan itu hendak berbicara, Raja Puncak Awan membuka matanya dan melambaikan tangannya, menyela bawahan itu. Ia kemudian berkata dengan nada tenang, "Kau harus melaporkan masalah ini kepada Perdana Menteri, tidak perlu memberitahuku lebih lanjut." Meskipun awalnya dia agak marah, ingin segera mengetahui hasilnya, penyebutan pilar keberuntungan abadi telah membuatnya sama sekali tidak peduli dengan masalah tersebut. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada pilar keberuntungan. Adapun sang penghancur dunia di sisinya, dia bahkan belum membuka matanya. Lagi pula, dia sama sekali tidak tertarik dengan identitas kedua orang itu. Tetapi, Yang Mulia, identitas kedua individu ini sangatlah penting. Bawahan itu berkata dengan ekspresi gelisah. Secercah ketidaksabaran tampak di wajah Raja Puncak Awan. Cukup, karena kau sudah datang, katakan saja padaku siapa kedua orang ini dan mengapa identitas mereka begitu penting. Setelah jeda sebentar, dia menjawab dengan nada agak meremehkan. Kedua orang ini adalah dua utusan yang dikirim oleh Yang Mulia ke Kekaisaran Wu Tian. Bawahan itu berlutut di tanah dan dengan hati-hati menyampaikan kata-katanya. Apa? Raja Puncak Awan yang baru saja menjawab dengan santai, tiba-tiba membelalakkan matanya. Dan sang penghancur dunia, yang sebelumnya tidak peduli dengan masalah ini, juga bangkit dari tanah. Dia mencengkeram leher bawahannya dengan erat, suaranya dipenuhi dengan nada dingin saat dia mengucapkan setiap kata, "Apa yang baru saja kau katakan? Siapa yang kau katakan telah meninggal? Tenanglah, Yang Mulia, tenanglah." Bawahan yang lehernya sedang dipegang itu berhasil mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya, sambil gemetar berkata, "Yang tewas adalah dua utusan yang dikirim ke Kekaisaran Wu Tian. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Di sampingnya, Kaisar Puncak Awan meraung. "Itu Anda, Yang Mulia. Anda tidak ingin tahu, dan Anda menyuruh saya melaporkannya kepada Perdana Menteri." Bawahan itu menjawab dengan sedih dengan wajah sedih. "Berani membantah? Mati saja." Raja Puncak Awan mencabik-cabik orang itu menjadi dua, dan berdiri dengan geram di tempat yang sama. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Sang penghancur dunia pun ikut gelisah dan berteriak-teriak. Dan pada saat itu,
Di belakang kedua individu itu, pilar keberuntungan abadi memancarkan fluktuasi. Mereka berbalik, wajah mereka berubah. Rasa firasat muncul dalam hati mereka, merasa bahwa pilar keberuntungan abadi akan segera turun. Tanpa perlu menyelidiki, mereka dapat menebak dengan tingkat kepastian yang tinggi bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi di Kekaisaran Wu Tian. Terlebih lagi, kemungkinan besar mereka berdua dibunuh oleh Wu Tian. Ini berarti bahwa seorang putra abadi, yang dapat membawa keberuntungan tambahan bagi mereka, telah langsung menjadi musuh mereka. Tenang saja, jangan panik. Situasi yang tidak terduga adalah hal yang normal. Wu Tian ini hanyalah karakter kecil. Bahkan jika kita menjadi musuh, keberuntungan kita tidak akan berkurang terlalu banyak. Raja Puncak Awan meyakinkan mereka. Ya, sang penghancur dunia mengangguk, menghibur dirinya sendiri dengan cara yang sama. Tapi tiba-tiba, dengan desiran, pilar keberuntungan abadi langsung berkurang sepertiga. Melihat hal itu, mata kedua orang itu terbelalak dan mereka pun terjatuh ke tanah karena terkejut. Bab 538. Keduanya menahan jantung dan gemetar tak terkendali. Air mata hampir membasahi wajah mereka. Setelah bersusah payah memulihkan kekayaan yang hilang akibat Yellow Sky Behemoth, mereka kini kembali ke titik awal karena seseorang bernama Wu Tian. Untuk sesaat, keduanya dipenuhi amarah yang tak terbatas. Laporan. Tepat pada saat itu, seorang bawahan bergegas datang untuk melapor. Ada apa? Tanya Raja Puncak Awan yang geram. Wu Tian, Kekaisaran Wu Tian, telah melancarkan serangan terhadap Kekaisaran Puncak Awan kita. Mereka telah merebut 3 kota di perbatasan kita. Bawahan itu buru-buru melaporkan. Apa? Mendengar berita itu, amarah Raja Puncak Awan memuncak dan sekujur tubuhnya terbakar amarah. Ia tidak pernah menyangka bahwa Wu Tian yang tidak penting ini tidak hanya membunuh utusan yang dikirimnya, tetapi juga berani secara terbuka menyatakan perang padanya, Raja Puncak Awan. Wu Tian, dasar bodoh. Seorang raja dari kerajaan kecil berani bertindak kurang ajar seperti itu. Aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Raja Puncak Awan mengepalkan tinjunya, dan suara serak keluar dari tenggorokannya. Biarkan aku pergi. Di sampingnya, suara sang penghancur dunia pun terdengar penuh amarah. Awalnya, kesepakatan itu dibuat untuk menaklukkan raja dari negara yang berafiliasi. Namun, dengan perubahan peristiwa ini, dia tidak bisa tinggal diam. Ya, orang ini harus mati. Meskipun kita tidak bisa lagi membujuknya untuk menambah kekayaan pilar Qiyun, membunuhnya setidaknya akan mengganti kekayaan yang telah hilang. Suara tegas Raja Puncak Awan bergema, karena ia sudah menganggap Wu Tian sudah mati. Sang penghancur dunia mengangguk. Kemudian, dia segera menghilang, jubah merahnya berubah menjadi seberkas cahaya merah. Ding! Selamat, Tuan Rumah. Berkat prestasi luar biasa Tuan Rumah sebagai murid luar, Anda telah diberi hadiah 2 poin keberuntungan. Ding! Keberuntungan telah tiba, menggandakan hadiah menjadi 4 poin keberuntungan. Total kekayaan Tuan Rumah saat ini adalah 6 poin. Oh! Yi Feng yang tengah tertidur, mendengar suara itu dalam benaknya dan tiba-tiba terbangun karena terkejut. 4 poin keberuntungan lagi. Luar biasa. Meskipun masih jauh dari cukup untuk ditukar dengan binatang suci di penyimpanan sistem, itu tetap merupakan akumulasi yang bertahap. Tetapi siapakah murid luar itu? Oh, sepertinya itu Xiao Jr. Yi Feng menggaruk kepalanya dengan linglung, dan kemudian tiba-tiba menyadari siapa orang itu. Tapi Xiao Jr ini, seorang bandit yang berubah menjadi germo, prestasi luar biasa apa yang bisa dia capai? Dia tidak merampok desa, kan? Mulut Yi Feng berkedut tanpa sadar. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Lagi pula, orang itu telah tumbuh dewasa sekarang, dan Yi Feng, sebagai gurunya, tidak dapat mengendalikannya lagi. Sambil meregangkan badan dan menguap, ia bersiap keluar untuk mencari sesuatu untuk dimakan dan mencoba peruntungannya, berharap bertemu dengan seorang murid biasa. Namun, ketika dia melangkah ke jalan, dia menyadari segala sesuatunya telah berubah drastis. Spanduk tergantung di mana-mana di jalan. Merekrut prajurit, mengumpulkan perbekalan, dan kadang-kadang, para ahli martial spirit yang menakutkan terbang di atas kepala. Suasananya tegang. Apa yang sedang terjadi? Yi Feng benar-benar bingung. Setelah bertanya-tanya, ia menemukan bahwa negara tempat ia berada telah terlibat konflik dengan negara lain.
Dan sayangnya, itu ditujukan kepada negara adik kuasa. Brengsek, penguasa negeri ini pasti punya lubang di kepalanya. Negara ini kecil, berani menyerang penguasa yang begitu perkasa. Apa mereka ingin mati? Setelah mengatakan itu, Yi Feng bahkan tidak repot-repot menghabiskan makanannya. Dia bergegas kembali ke kamarnya dan berteriak, "Lu Benwei, kemasi barang-barangmu dan ayo kita keluar dari sini." Setelah buru-buru mengemasi barang-barang mereka, Yi Feng dan Lu Benwei segera melarikan diri, meninggalkan Yuan Jing. Saat Yuan Jing menyaksikan kepergian Yi Feng dan yang lainnya, air mata mengalir di matanya. Apakah dia sudah tinggal di sini begitu lama tanpa memiliki perasaan apapun? Saat pergi, dia bahkan tidak menoleh atau mengucapkan sepatah kata pun. "Ah, putriku, biarkan saja. Kalian memang tidak ditakdirkan untuk bersama." Pada saat itu, Yuan Langtian berjalan keluar dari belakang dan menghiburnya dengan lembut, "Kita bahkan tidak layak mencapai ketinggian seperti itu. Lupakan saja dia." "Ayah, saya mengerti." Yuan Jing menyeka air matanya dengan senyum yang dipaksakan dan mengangguk dengan pura-pura kuat. Namun matanya selalu tertuju pada arah ditinggalkan Yi Feng dan yang lainnya. Sampai mereka menghilang dari pandangan. "Hahaha, kami telah menaklukkan kota lain." Di atas tembok kota, Wu Tian, yang mengenakan baju perang, memandangi kota yang baru direbut dan tertawa terbahak-bahak. "Yang mulia." Pada saat itu, seorang abdi dalam mendekat. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Tian memotongnya, "Jangan panggil aku yang mulia. Aku bukan lagi seorang penguasa. Jika Anda harus memanggilku, tunggu sampai aku menaklukkan kekaisaran puncak awan." Wu Tian menyatakan dengan berani. "Baik, Tuanku." Sang punggawa menundukkan kepalanya dan berbicara dengan nada khawatir, "Apakah kita bersikap terlalu mencolok kali ini? Meskipun kita telah merebut beberapa kota di Kekaisaran Puncak Awan, itu karena mereka lengah. Sekarang setelah kita mencapai titik yang tak kenal ampun ini, kita tidak punya jalan keluar. Bukankah sebaiknya kita meninggalkan jalan keluar untuk diri kita sendiri? Mengapa perlu rute pelarian? Hanya dengan melihat penglihatanmu yang terbatas. Lagi pula, apa yang harus kutakuti? Tuanku dan kakak tertuaku mendukungku dari belakang." Wu Tian berbicara tanpa rasa takut. Mendengar hal itu, sang punggawa tertegun sejenak. Lalu kekhawatiran di wajahnya segera menghilang. Memang, tuan itu dan para dewa agung itu duduk di belakang mereka. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Laporan. Tepat pada saat itu, seorang pengintai datang dengan tergesa-gesa. Berbicara, Wu Tian melambaikan tangannya. "Melapor, tuanku. Menurut mata-mata yang kami tempatkan di Cloud Top Empire, mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada Anda. Dan ada seorang ahli super yang disebut penghancur dunia yang akan datang untuk mengambil nyawa Anda. Mohon buatlah keputusan, tuanku." Selanjutnya, ini adalah informasi tentang penghancur dunia yang dikirim oleh mata-mata itu. Mendengar ini, Wu Tian segera mengambil informasi tentang penghancur dunia. Kekuatan tidak diketahui, setara dengan Raja Cloud Top. Wu Tian bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar. Hanya dua informasi ini. Itu membuktikan bahwa musuh berada di luar kemampuannya. Tindakan Cloud Top Empire memang cepat. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, wajahnya masih penuh percaya diri. Dia langsung merobek informasi tentang penghancur dunia. Lalu dia menyeringai, bergumam pada dirinya sendiri. "Sepertinya aku harus meminta tuanku atau kakak tertuaku untuk bergerak." Bab 539. Mendengar kata-kata itu, orang-orang di tempat kejadian tidak dapat menahan rasa penasarannya. Akhirnya, apakah beberapa orang itu akan dipanggil lagi? Saya ingat, terakhir kali mereka dipanggil, kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Xiong Daxian mengguncang semua orang sampai ke inti, dan hal itu masih segar dalam ingatan mereka. Di bawah tatapan penuh semangat dari orang banyak, Wu Tian mengeluarkan slip giok transmisi suara. Dia mulai menggoyangkannya, mencoba menghubungi seseorang. Namun, setelah sekian lama, masih belum ada jawaban. Hal ini menyebabkan ekspresi orang-orang berubah. "Tetap tenang, tuan dan kakak laki-lakiku biasanya tidak peduli dengan masalah duniawi. Tidak mengherankan jika mereka belum melihat batu giok itu. Itu hanya sedikit merepotkan." Wu Tian menjelaskan dengan tenang. Kemudian dia berteriak, "Seseorang, cepatlah kembali ke kota Yuan secepatnya dan beritahu tuanku dan kakak tertuaku tentang situasi di sini."
Ya, seketika, seorang ahli terampil melangkah maju dan mengambil alih komando, bergegas menuju kota Yuan. Setiap orang, sekarang mari kita dengan sabar menunggu kedatangan tuanku. Wu Tian mengangkat sudut mulutnya dan berkata, lalu dia langsung duduk bersila di menara kota. Yang lainnya mengikuti dan duduk bersama Wu Tian. Suatu malam berlalu dengan tenang. Saat fajar tiba, semua orang tanpa sadar membuka mata dan merasakan tekanan luar biasa. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahkan langit pun berubah warnanya. Warnanya merah darah, seperti lautan darah. Di tengah lautan darah, seorang pria berjubah merah tiba-tiba muncul. Dia berdiri tegak di atas, memancarkan aura yang dingin, dan mata merahnya menatap tajam ke arah orang-orang di menara kota. Melihat ini, Wu Tian dan yang lainnya berdiri, tatapan mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Bahkan Wu Tian mengerutkan kening. Karena sang penghancur dunia lebih kuat dari apa yang dibayangkannya. Hanya aura yang terpancar darinya saja membuat banyak orang gemetar. Tentu saja, yang lebih memprihatinkan adalah bahwa sang penghancur dunia telah tiba, tetapi masih belum ada kabar dari Yi Feng dan Lu Benwei. Namun, memikirkan berbagai cara Yi Feng, ekspresi Wu Tian kembali rileks. Tuannya yang kuat selalu menyusun strategi di balik layar. Kapan dia pernah melakukan kesalahan? Kali ini dia pasti tidak akan melakukan itu. Apakah kamu Wu Tian? Tatapan dingin sang penghancur dunia menyapu seluruh pemandangan, akhirnya tertuju pada Wu Tian. Ya, mengingat bahwa Yi Feng mendukungnya, Wu Tian tidak takut. Dia melangkah maju perlahan. Baiklah, mati. Mata sang penghancur dunia menyipit, lalu dia dengan cepat dan cermat menepukkan telapak tangannya ke arah Wu Tian. Jelas saja, hilangnya kekayaannya telah membuatnya marah, dan dia kehilangan minat pada obrolan kosong. Melihat ini, kultivasi Wu Tian menyebar dengan cara yang mengerikan. Tetapi dia juga tahu bahwa pertarungan langsung dengan sang penghancur dunia adalah hal yang mustahil, jadi dia terbang ke kejauhan untuk menghindar. Namun, meskipun dia menghindar dengan cepat, kekuatan sisa sang penghancur dunia masih mengenainya. Wu Tian jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Tuanku, tuanku. Melihat ini, orang-orang dari Kekaisaran Wu Tian menunjukkan ekspresi khawatir dan dengan cepat mengirimkan suara mereka. Jangan panik, dia tidak bisa membunuhku. Wu Tian memanjat keluar dari lubang, menyeka sudut mulutnya, dan menatap dingin ke arah sang penghancur dunia saat dia berbicara. Mata sang penghancur dunia mengecil. Meskipun kau berhasil menghindari seranganku, kau memiliki kekuatan, tetapi membunuhmu semudah menghancurkan semut. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Teriak sang penghancur dunia dengan dingin. Heh, aku tidak takut memberitahumu bahwa alasan aku tidak takut padamu adalah karena aku memiliki tuan dan kakak laki-laki yang melindungiku. Tuanku memanipulasi segalanya di balik layar, bahkan jika kau datang ke sini hari ini, itu semua adalah bagian dari rencana tuanku. Wu Tian menegakkan dadanya, suaranya tak kenal takut. Mendengar ini, sekilas gerakan tampak di alis sang penghancur dunia. Dalam hatinya, dia mulai merenungkan guru dan kakak laki-laki yang disebutkan Wu Tian. Dia selalu merasa bahwa sejak monumen kekacauan Sungai Abadi, seseorang telah menyabotase banyak hal dari belakang. Mungkin, orang yang menyabotase banyak hal dari belakang itulah yang disebut Wu Tian sebagai tuan dan kakak laki-lakinya. Hal ini membuat sang penghancur dunia lebih berhati-hati. Indra tajamnya menjelajahi lingkungan sekitar setiap saat untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan. Bagaimanapun, siapapun yang berani menyabotase masalah Qi Fortune pasti bukan orang biasa. Dia melangkah dengan hati-hati. Tepat pada saat itu, suatu sosok dari luar langit terbang cepat mendekat. Seketika itu juga, hal itu menarik perhatian semua orang. Mata Wu Tian tampak semakin cerah. Karena orang ini adalah orang yang dia kirim ke kota Yuan untuk mencari Yi Feng. Hahaha, tuan dan kakak laki-lakiku akan segera tiba. Seketika itu juga, ia menatap sang penghancur dunia dan tertawa sombong. Hal ini langsung membuat sang penghancur dunia semakin waspada. Sebab selain orang tersebut, dia tidak merasakan kehadiran orang lain, yang menunjukkan bahwa orang yang datang itu kemungkinan bersembunyi dalam bayangan, mungkin sama kuatnya dengan dia. Haha, cepat katakan padaku, di mana tuanku dan kakak laki-lakiku? Saat orang itu mendekat, Wu Tian bertanya dengan bersemangat.
Namun, ekspresi orang itu berubah sangat tidak menyenangkan. Dia berlutut begitu mendarat, dan tergagap. Hebat, 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 Tuan dan Tuan Luo bergegas pergi tadi malam. Mereka mungkin sudah meninggalkan kekaisaran Wu Tian. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Wu Tian berkedut. Hatinya hancur dan dia tercengang. Menguasai. Hilang, hilang. Mengapa? Bukankah sang guru yang mengatur segalanya? Kenapa mereka pergi? Bukankah mereka seharusnya melindunginya? Harapan di hati orang lain di kekaisaran Wu Tian langsung pupus, membuat mereka merasa pucat pasi. Sang penghancur dunia yang waspada juga mendengar ini dan tak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Semua kehati-hatian itu, dan hanya ini saja. Sungguh membuang-buang waktuku. Kau benar-benar berpikir kau semacam ahli. Pergilah ke neraka. Sang penghancur dunia, yang mengira dirinya sedang dipermainkan, telah benar-benar kehilangan kesabarannya. Lautan darah berwarna merah darah memenuhi udara, menyelimuti Wu Tian. Langsung, Wu Tian diselimuti lautan darah yang kental. Lalu, di atas kepalanya, sebuah jejak telapak tangan berwarna merah darah turun padanya. Melihat ini, mata Wu Tian dipenuhi urat merah, ekspresinya dipenuhi dengan keengganan. Menguasai. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa kau mengisyaratkanku untuk menyerang kekaisaran puncak awan, tetapi tidak mendukungku dan pergi? Aku menolak untuk menerimanya. Diiringi raungan Wu Tian yang tak rela, telapak tangan sang penghancur dunia akhirnya jatuh. Ledakan. Sebuah kawah besar menghantam tanah. Dan di tengah serangan itu, Wu Tian adalah orang pertama yang menanggung beban. Organ dalamnya hancur, darah mengalir dari 7 lubangnya, dan dia jatuh ke tanah, mati. Setelah menyadari Wu Tian telah benar-benar kehilangan napas, sang penghancur dunia mendengus dingin, melirik sekilas ke arah yang lain sebelum menghilang dalam kilatan merah darah. Jelas, satu-satunya targetnya adalah Wu Tian, dan dia sama sekali tidak tertarik pada yang lain. Yang mulia, tuanku, setelah kepergian sang penghancur dunia, seluruh penghuni kekaisaran Wu Tian akhirnya bereaksi dan buru-buru menyerbu ke arah tubuh Wu Tian yang tak bernyawa. Menyaksikan kematian Wu Tian, tangisan langsung memenuhi udara. Banyak sekali orang yang berlutut di tanah, suara mereka bergema dengan berbagai ratapan sedih. Bab 540. Kekaisaran Wu Tian berduka cita di seluruh negeri. Dan saat ini, sang penghancur dunia juga telah bergegas kembali ke kekaisaran puncak awan. Dengan sang penghancur dunia mengambil tindakan secara pribadi, tentu saja tidak ada kecelakaan. Raja puncak awan memperlihatkan senyum dingin dan meremehkan. Berani melawan kami, inilah konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, Raja puncak awan dan sang penghancur dunia menuju pilar keberuntungan abadi. Dengan meninggalnya Wu Tian, yang menyebabkan kekayaan kita bocor, kekayaan yang hilang seharusnya kembali, kan? Kata Raja puncak awan. Memang, sang penghancur dunia mengangguk. Karena menurut akal sehat, merekrut seseorang bisa menambah rejeki, menjadi musuh bisa mengurangi rejeki. Jadi jika orang tersebut pergi, rejeki tidak akan bertambah atau berkurang, kembali ke keadaan semula. Kita tunggu saja sedikit lagi, sering kali ada penundaan saat terjadi perubahan nasib, kata sang penghancur dunia dengan tenang. Memang, Raja puncak awan mengangguk. Lalu keduanya duduk di kedua sisi pilar keberuntungan abadi. Juga menunggu perubahan di pilar keberuntungan abadi. Tentu saja, setelah setengah hari, pilar keberuntungan abadi menunjukkan tanda-tanda fluktuasi. Keduanya membuka mata mereka pada saat yang sama, ekspresi mereka langsung cerah. Di bawah naungan, pilar keberuntungan abadi selalu memancarkan cahaya lembut. Seiring berjalannya waktu, pilar keberuntungan abadi akhirnya mulai berubah secara resmi. Di bawah tatapan penuh kegembiraan dari keduanya, keberuntungan akhirnya meningkat hingga ke tahap sebelum mereka sempat berhubungan dengan Wu Tian. Melihat hal itu, keduanya pun bernapas lega secara bersamaan. Akhirnya dipulihkan. Sang penghancur dunia tersenyum. Ya, itu tidak mudah. Sang Raja Cloud Top pun menampakkan senyum. Meskipun usaha yang dihabiskan untuk Wu Tian selama periode ini sia-sia, karena kekayaan yang hilang dapat diperoleh kembali, mereka dapat menerimanya. Selama tidak ada kerugian, mencapai kesempurnaan pilar abadi hanyalah masalah waktu. Baiklah, masalah Wu Tian sudah selesai, ayo cepat selesaikan misi berikutnya sesuai dengan petunjuk kitab surgawi. Kata sang penghancur dunia.
Kita sudah membuang-buang waktu terlalu banyak akhir-akhir ini. Jika kita menunda lebih lama lagi, para Celestial dan Yang Maha Kuasa mungkin tidak akan senang dengan kita. Oke, Raja Puncak Awan mengangguk dengan sungguh-sungguh, sambil melambaikan telapak tangannya, hendak mengeluarkan kitab surgawi petunjuk. Namun, baru setengah jalan, dia menyadari sesuatu dan buru-buru menoleh untuk melihat pilar keberuntungan abadi di dekatnya. Yang membuatnya terkejut dan ngeri. Pilar keberuntungan abadi yang baru saja tenang, kembali menunjukkan tanda-tanda fluktuasi. Sang penghancur dunia juga menyadari kejadian ini dan bertanya dengan kaget, apa yang terjadi? Mengapa pilar keberuntungan abadi menunjukkan tanda-tanda lagi? Keduanya bertukar pandang, benar-benar bingung. Di tengah kebingungan mereka, fluktuasi pilar keberuntungan abadi tumbuh semakin kuat. Sesuatu tidak mungkin terjadi, bukan? Sang penghancur dunia punya firasat buruk. Murid-murid Raja Puncak Awan pun ikut berubah, sebab kejadian-kejadian yang bisa mengakibatkan perubahan pada pilar keberuntungan abadi bukanlah hal yang remeh dan tidak bisa dianggap enteng sama sekali. Maka dia buru-buru berkata, saya akan segera mengirim orang untuk menyelidiki dan melihat apakah ada kejadian yang berhubungan dengan keberuntungan. Setelah berbicara, Raja Puncak Awan segera menyampaikan perintahnya. Setelah perintah dikirim, keduanya duduk dengan gugup di samping pilar keberuntungan abadi. Sebelum mengetahui penyebab yang menyebabkan fluktuasi di pilar keberuntungan abadi, keduanya tidak berani memejamkan mata bahkan untuk sesaat. Keduanya menunggu ini selama 2 jam, dan fluktuasi pilar keberuntungan abadi di dekatnya juga berlangsung selama 2 jam. Akhirnya bawahan yang dikirim bergegas kembali. Melaporkan kepada Raja, tidak ada perubahan apapun yang berhubungan dengan keberuntungan. Seluruh wilayah Cloud Top juga telah digeledah, dan tidak ditemukan bahaya tersembunyi. Oh, Raja Puncak Awan buru-buru berdiri dan bertanya dengan serius, apakah kamu yakin? Melaporkan kepada Raja, hal itu sepenuhnya pasti. Bawahan itu menjawab dengan hormat. Kamu boleh pergi. Raja Puncak Awan melambaikan tangannya, akhirnya menghela napas lega. Ia menoleh ke arah sang penghancur dunia dan berkata, karena tidak ada bahaya tersembunyi, kita tidak perlu terlalu khawatir. Sebaliknya, kemungkinan besar itu adalah hal yang baik. Oh, tatapan sang penghancur dunia beralih, penuh dengan antisipasi. Nasib ini tidak berubah hanya karena tindakan manusia. Contohnya, jika alam rahasia besar yang tersembunyi muncul di wilayah puncak awanku, atau makam seorang abadi tingkat tinggi ditemukan, atau seorang jenius yang diberkati surga lahir, semua ini dapat menyebabkan fluktuasi keberuntungan, jelas Raja Puncak Awan. Baru saja, aku memerintahkan semua lembaga untuk mencari di seluruh negeri. Karena tidak ditemukan bahaya tersembunyi, maka fluktuasi di pilar abadi keberuntungan pasti disebabkan oleh alasan yang baru saja kusebutkan. Setelah mendengar ini, mata sang penghancur dunia pun langsung berbinar. Jika ini benar, maka itu akan menjadi berkah tersembunyi. Dan dilihat dari tanda-tanda pilar keberuntungan abadi, perubahan yang akan terjadi kemungkinan besar bukan masalah kecil. Rencana besar mereka untuk menyempurnakan pilar keberuntungan abadi hampir tercapai. Keduanya menampakkan ekspresi gembira, penuh harap saat menanti perubahan resmi pada pilar keberuntungan abadi. Akhirnya, setelah 1 jam berlalu, fluktuasi akhirnya berhenti. Itu akan datang, seru Raja Puncak Awan. Sang penghancur dunia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, keduanya juga mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka bahkan telah membayangkan dalam benak mereka tentang ganjaran terbesar dari Yang Maha Esa yang akan turun kepada mereka setelah pilar keberuntungan abadi disempurnakan. Tapi tiba-tiba, pilar keberuntungan abadi tiba-tiba berkurang setengah dari level aslinya. Perubahan yang mendadak ini menyebabkan Raja Puncak Awan memegangi dadanya kesakitan dan ia langsung terjatuh ke tanah. Sang penghancur dunia pun terpaku tak bergerak bagaikan pilar. Benar-benar tercengang. Dan pada saat yang sama, makam kekaisaran Wu Tian yang baru saja terkubur meledak. Lalu sebuah sosok dengan rambut berdiri tegak muncul tiba-tiba dan melesat ke langit. Aku, Wu Tian, telah kembali. Bab 541. Suara gemuruh keluar dari mulut Wu Tian. Pada saat ini, dia memancarkan cahaya keemasan. Aura dahsyat meledak dari tubuhnya, melesat langsung ke langit. Hahaha, Cloud Top Empire, apakah kamu tidak mengharapkan ini? Aku, Wu Tian, tidak bisa mati.
Dan bukan saja aku tidak bisa mati, tapi kalian semua telah membantuku membuka konstitusi tersembunyiku, tubuh abadi. Memiliki konstitusi ini berarti setiap kali aku mati, aku dapat terlahir kembali, dan setiap kelahiran kembali akan menyebabkan kekuatanku meningkat 10 kali lipat. Hahaha, tawanya yang arogan bergema di angkasa. Sementara itu, orang-orang kekaisaran Wu Tian yang tengah menggelar upacara peringatan menyaksikan Wu Tian melesat ke surga, mereka pun langsung berlutut dengan mata terbelalak. Wu Tian sang penguasa berpura-pura mati. Diam, sang penguasa telah bangkit kembali. Ya, dilihat dari teriakan sang sultan, dia jelas telah dihidupkan kembali, dan bahkan mendapatkan berkah dari kemalangan ini. Surga telah memberkati kekaisaran Wu Tian. Kami tunduk pada Wu Tian sang penguasa. Hidup kaisar, panjang umur selamanya. Puluhan ribu orang berlutut di mausolem kekaisaran, air mata kebahagiaan mengalir di wajah mereka, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan saat mereka berseru penuh semangat ke arah Wu Tian di langit. Hahaha, bangunlah, rakyatku. Wu Tian turun dari surga, melambaikan tangannya untuk mengangkat puluhan ribu orang dengan kekuatan yang lembut. Segera panggil pengrajin terbaik untuk memahat patung Grandmaster saya, menggunakan emas dan batu sebagai bahan, dengan skala 10.000 kali ukuran aslinya. Begitu aku berhasil menaklukkan kekaisaran Puncak Awan, aku akan menempatkan patung ini di kota kekaisaran Puncak Awan, agar miliaran orang dapat menghormatinya. Setelah mendarat, Wu Tian segera mengeluarkan perintah pertamanya. Sebuah patung yang terbuat dari emas dan batu, ukurannya 10.000 kali lipat. Mendengar hal itu, orang-orang menjadi sangat heran. Seorang pejabat tinggi istana tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya, "Yang mulia, Grandmaster Anda meninggalkan Anda di saat-saat kritis, hampir menyebabkan Anda hilang selamanya. Mengapa Anda menghormati orang yang hina seperti itu?" Diam. Suara pejabat itu baru saja turun ketika Wu Tian menamparnya ke tanah. Wajahnya berubah marah saat dia meraung, "Beraninya kau mempertanyakan Grandmasterku dan berbicara buruk tentangnya. Kau sedang mencari kematian. Penjaga, lemparkan dia ke penjara rahasia Wu Tian dan tunggu hukumannya." Saat kata-kata Wu Tian diucapkan, yang lain terdiam membisu, bahkan tak berani bernapas dengan keras. Aku tahu kalian semua juga bingung, jadi biar aku katakan yang sebenarnya, ini semua sudah diatur oleh Grandmasterku. Wu Tian menyatakan dengan sungguh-sungguh. Mendengar hal ini, orang-orang menjadi sangat bingung. Jelas, yang disebut-sebut sebagai Grandmaster Wu Tian telah meninggalkannya di saat-saat kritisnya, jadi bagaimana ini bisa menjadi pengaturan yang disengaja? Dasar orang bodoh. Biar ku jelaskan lebih jelas, Grandmasterku pasti tahu tentang konstitusi tubuh abadiku. Itulah sebabnya dia mementaskan seluruh drama ini. Selagi berbicara, Wu Tian menatap ke arah langit dengan ekspresi penuh hormat dan kagum. Kalau dipikir-pikir lagi, Grandmasterku sudah memberi isyarat kepadaku sejak awal untuk melawan kekaisaran Puncak Awan sampai akhir. Lalu, dia tiba-tiba meninggalkanku di periode sebelumnya, dengan jelas bermaksud untuk menciptakan situasi yang hampir membuatku mati, yang memungkinkan tubuh abadiku untuk bangkit. Jika bukan karena perencanaan cermat dari Grandmaster saya, bagaimana mungkin saya bisa menghadapi situasi hidup dan mati seperti itu, yang memicu kebangkitan konstitusi ini dengan begitu cepat? Pandangan jauh ke depan dari Grandmaster saya benar-benar mendalam dan tulus. Setelah mendengar penjelasan Wu Tian, orang-orang yang hadir tiba-tiba tercerahkan. Lagi pula, siapa yang waras akan dengan senang hati menempatkan dirinya dalam situasi kematian yang mengancam. Dan tanpa pengetahuan tentang tubuh abadinya, Wu Tian tidak akan pernah mempertaruhkan nyawanya. Jadi, tetua itu pasti telah merancang seluruh rencana ini. Aku paham, sekarang aku paham. Orang tua itu adalah orang yang memiliki kecerdasan seperti dewa. Dengan perencanaan yang cermat dan pandangan ke depan terhadap intrik surga. Sosok yang begitu perkasa benar-benar bintang yang diberkati dari kekaisaran Wu Tian, bahkan seluruh dunia. Kalau dipikir-pikir lagi, kami salah karena menyalahkan orang tua itu. Ya, tentu saja. Orang-orang yang baru tercerahkan menyuarakan kekaguman mereka sambil menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Karena saat Wu Tian meninggal dunia sebelumnya, hampir semua orang memendam dendam terhadap pria bernama Yi Feng. Memang, ketika pertama kali aku mengetahui bahwa Grandmasterku telah meninggalkanku,
bagaimana mungkin aku tidak menyalahkannya juga? Mendengar perkataan orang-orang itu, Wu Tian pun menundukkan kepalanya dengan penuh penyesalan, berulang kali menamparkan wajahnya sendiri dengan kekuatan besar. Aku, Wu Tian, adalah seorang pendosa yang hina. Kebaikan hati Grandmaster terhadapku sebesar gunung, namun aku memiliki pikiran seperti itu terhadapnya. Aku ini bukan manusia. Aku pantas mati, aku pantas mati, aku benar-benar pantas mati. Jadi katakan padaku, bagaimana mungkin mendirikan sebuah patung dapat membalas kebaikan besar dari Grandmasterku? Tanya Wu Tian, matanya berkaca-kaca. Itu harus didirikan. Ya, memang harus didirikan. Benar katamu. Aku percaya kita tidak hanya harus mendirikan satu patung ini, tapi juga menempatkan patung tetua di setiap kota di Kekaisaran Wu Tian. Benar sekali. Kita juga harus mencantumkan nama sesepuh tersebut dalam teks pendidikan untuk keturunan Kekaisaran Wu Tian, sehingga namanya dapat diwariskan dari masa ke masa, sehingga setiap generasi mendatang dapat mengetahui bahwa pernah ada sesepuh yang memberikan kebaikan dan kebajikan yang besar kepada Kekaisaran kita. Orang-orang berlutut di tanah, ekspresi mereka tulus saat menyuarakan pendapat mereka. Bagus sekali. Wu Tian menyunggingkan senyum puas dan berteriak lantang, kalau begitu, seperti yang kau katakan, setiap kota di Kekaisaran Wu Tian harus mendirikan patung Grandmasterku. Tentu saja, mengenai patung, aku tidak boleh melupakan perintah Grandmasterku sebelumnya. Saya hanya bisa menghadapinya lagi setelah mencapai prestasi hebat. Karena itu, patuhilah perintahku. Rakyat Kekaisaran Wu Tian, biarkan semua warga negara mengangkat senjata dan kita akan menyerang Kekaisaran Puncak Awan sekali lagi. Bab 542. Kali ini turunnya keberuntungan spiritual memberikan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan. Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari keterkejutan itu. Tetapi sebelum mereka dapat mengetahui mengapa hal tersebut terjadi, seorang ajudan bergegas masuk dengan laporan mendesak. Yang mulia, sang penghancur dunia, Wu Tian hidup kembali. Dia tidak hanya hidup, menurut mata-mata kami, kekuatannya tampaknya telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah dia telah membangkitkan semacam tubuh yang tidak dapat mati. Dan dia telah melancarkan serangan dahsyat lainnya terhadap Kekaisaran Cloud Top, dan telah merebut 10 kota kita. Berita ini hampir membuat mereka berdua pingsan lagi. Terutama Raja Puncak Awan yang hampir memuntahkan seteguk darah lama. Dan keduanya akhirnya mengerti mengapa keberuntungan spiritual telah berubah begitu dramatis, itu karena Wu Tian. Mereka telah mendengar tentang tubuh yang tidak dapat mati sebelumnya. Itu adalah bentuk tubuh legendaris, keajaiban surgawi sejati, dan mereka memahami bahwa orang dengan bentuk tubuh seperti itu akan bertambah kuat setiap kali mereka mati dan hidup kembali. Tidak heran seorang raja dari kerajaan kecil bisa memiliki pengaruh seperti itu pada keberuntungan spiritual. Ternyata dia memiliki fisik seperti ini, kata Raja Puncak Awan dengan mata menyipit dan suara muram. Memangnya kenapa? Orang ini harus mati, dan kita harus mendapatkan kembali kekayaan spiritual yang hilang, kata sang penghancur dunia dengan ekspresi dingin. Memang, meskipun dia memiliki fisik yang tidak bisa mati, dia tidak benar-benar abadi. Selama kita menyerang dengan kekuatan yang cukup, dia masih bisa dihancurkan hingga tidak bisa dipulihkan. Teriak Raja Puncak Awan. Waktu berlalu. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama setengah bulan ini, berita tentang kerajaan Wu Tian yang menyerang Kekaisaran Cloud Top telah menyebar ke seluruh dunia virtual. Tidak seorang pun di dunia maya yang membayangkan bahwa Kekaisaran Wu Tian yang kecil akan berani menyerang Kekaisaran Cloud Top. Pada saat yang sama, selama periode setengah bulan ini, sang penghancur dunia menyerang Wu Tian lagi. Dan kali ini, tidak seperti sebelumnya, dia melepaskan serangan terkuatnya, menghancurkan tubuh Wu Tian menjadi berkeping-keping. Namun, apa yang tidak disangkanya adalah Wu Tian kembali hidup, dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Seiring kekuatan Wu Tian bertambah kuat, seluruh perbatasan Kekaisaran Cloud Top ditelan oleh Kekaisaran Wu Tian. Dan karena kekuatan Wu Tian yang semakin besar, pilar keberuntungan abadi turun sekali lagi. Hal itu membuat sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan semakin gelisah. Berpikir bahwa mungkin kekuatan yang digunakan untuk membunuh Wu Tian masih belum cukup,
kali ini sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan bergabung dan secara pribadi mengambil tindakan, melancarkan serangan yang sangat kuat untuk membunuh Wu Tian. Keduanya melepaskan segala macam keterampilan dan kemampuan terhadap Wu Tian secara bertubi-tubi. Tetapi ketika mereka mengira mereka akhirnya telah melenyapkan musuh besar mereka, tubuh Wu Tian menata kembali dirinya, dan ia dihidupkan kembali dengan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Duduk di samping pilar keberuntungan abadi, memandangi kekayaan spiritual yang semakin menipis, keduanya sudah kehabisan akal. Mereka tidak berani menyerang Wu Tian lagi. Karena mereka takut jika mereka membunuhnya beberapa kali lagi, tak seorang pun di antara mereka yang dapat menandinginya lagi. Bagaimana saya tahu apa yang harus dilakukan? Raja Puncak Awan memegang kepalanya dengan panik dan melolong. Baru kemarin, seorang utusan bertanya tentang status pilar abadi keberuntungan, dan aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Memang, kita tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika utusan itu tahu bahwa dalam beberapa bulan, kita tidak hanya gagal meningkatkan pilar abadi keberuntungan, tetapi juga telah turun begitu banyak, dia pasti akan membunuh kita, kata penghancur dunia dengan ekspresi yang sama gelisahnya. Jadi untuk saat ini, kita harus segera menemukan solusinya, kata Raja Puncak Awan dengan ekspresi lelah. Karena kita tidak bisa menghadapi Wu Tian untuk saat ini, saya sarankan kita biarkan saja dia untuk saat ini. Lagi pula, kekaisaran Puncak Awanmu sangat luas, dan bahkan jika dia menyerang selama setengah tahun, dia tidak akan bisa mencapai ibu kota kekaisaran, kata sang penghancur dunia. Jadi mari kita fokuskan upaya kita untuk memulihkan kekayaan spiritual. Setelah kita berhasil memulihkannya, kita bisa menjelaskan situasinya kepada utusan itu dan meminta dia untuk menangani Wu Tian secara pribadi. Raja Puncak Awan menggertakkan giginya. Meskipun dia enggan membiarkan Wu Tian lepas begitu saja untuk saat ini, mengingat kondisi pilar keberuntungan abadi saat ini, mereka bahkan tidak punya keberanian untuk meminta bantuan utusan itu. Pada titik ini, tampaknya mereka hanya bisa mengikuti saran si penghancur dunia. Dengan itu, Raja Puncak Awan mengeluarkan buku panduan surgawi dan mengerutkan kening. Menurut petunjuk, cara lain untuk meningkatkan kekayaan spiritual tidaklah mudah dan memerlukan perencanaan yang matang. Bagaimanapun, itu akan memakan waktu yang cukup lama, keluh Raja Puncak Awan. Sang penghancur dunia pun mengernyit. Mereka tidak punya banyak waktu untuk menunggu dan merencanakan. Idealnya, mereka perlu memulihkan keberuntungan spiritual sebelum kedatangan utusan berikutnya. Tepat saat mereka berdua sudah putus asa, Raja Puncak Awan tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, karena kita bisa memulihkan kekayaan spiritual yang hilang karena Wu Tian dengan membunuhnya, bagaimana dengan raksasa langit kuning yang sebelumnya? Sang penghancur dunia segera mengerti, matanya berbinar. Meskipun Wu Tian kemudian mengalami kecelakaan, itu karena ia memiliki fisik yang tidak dapat mati, yang memungkinkannya tumbuh lebih kuat setiap kali ia mati dan hidup kembali. Namun Yellow Sky Behemoth tidak memiliki fisik yang tidak dapat mati. Begitu dibunuh, ia mati untuk selamanya. Dan dengan kematian Yellow Sky Behemoth, bukankah kekayaan spiritual yang hilang karenanya akan kembali pulih? Ini adalah sejumlah besar keberuntungan spiritual, dan akan jauh lebih mudah untuk dicapai daripada memulai rencana baru dari awal. Baik, aku akan segera mengeluarkan perintah kepada seluruh pasukan untuk mencari keberadaan Yellow Sky Behemoth. Begitu kami menemukan lokasinya, kami akan secara pribadi mengambil tindakan dan membunuhnya. Bagus sekali. Sang penghancur dunia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan solusi ini, awan gelap akhirnya mulai terangkat dari ekspresi mereka berdua. Bab 543. Sebuah desa pegunungan kecil yang terpencil. Tertawa cekikikan. Jia Jiakin memegang biji-bijian emas, memberi makan anak-anak ayam di kandang ayam. Di sampingnya, Mo Tianji duduk tegak di atas bangku, mengerjakan pekerjaan rumah matematika. Adik kecil, belum pernah lihat Yellow Sky akhir-akhir ini. Mo Tianji, yang sedang menyelesaikan soal matematika tingkat lanjut, tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Jia Jiakin. Oh, adik junior Sennong sedang meneliti transgenik, meminjam Yellow Sky untuk membajak ladang. Jia Jiakin terkekeh pelan. Oh, Mo Tianji mengangguk sambil berpikir, sudah lama tidak bertemu, aku ingin tahu bagaimana kabar saudara senior lainnya.
Memang, setelah memberi makan anak ayam, Jia Jiakin juga menghela nafas dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengirim pesan dan menanyakan kabar semua orang?" "Baiklah." Mo Tianji mengangguk, dia menulis lusinan surat dan mengirimkannya. Huruf-huruf itu berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang. Di sebuah menara emas yang megah, seorang pemuda berjubah naga menatap surat-surat Mo Tianji, matanya berkaca-kaca. "Saya sungguh merindukan masa-masa membaca di tempat guru. Saya juga merindukan kakak-kakak senior saya. Meskipun aku sekarang adalah penguasa Kekaisaran Tianlong, masih ada kesenjangan yang signifikan dengan saudara-saudara seniorku. Tetapi bagi mereka yang tidak jauh dari sini, saudara-saudara senior, kalian harus datang mengunjungiku." Sambil berpikir demikian, pemuda berjubah naga itu menulis lusinan surat dan melepaskannya ke langit. "Jadi, ini surat dari kakak senior Mo Tianji dan kakak muda Dragon." Di puncak sekte besar yang dipenuhi kabut di dalam pegunungan yang menjulang tinggi, seorang pemuda berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, bergumam sambil membaca surat-surat itu. "Tidak buruk, adik naga sekarang sudah menjadi kaisar. Kita harus mengunjunginya jika sempat." Kakak senior Mo Tianji tampaknya unggul dalam matematika, kakak senior Jia Jiakin menemukan spesies baru, dan adik laki-laki Shen Nong sedang meneliti transgenik. Murid-murid master yang benar-benar layak. Untungnya, sekarang aku adalah master sekte Mist-Sek, aku tidak akan terlalu mempermalukan diriku sendiri. Baru saja selesai, lebih banyak surat tiba. "Oh, apakah kakak senior Su Yunyun pergi ke alam abadi? Baguslah untuknya." Kakak senior Hong Feng Kuang tampaknya baru saja bergabung dengan sekte tertentu. Kakak senior Qiyu tampaknya agak malang, tidak bisa terbang. Ditendang dalam perkelahian, berakhir di bulan. Untungnya, adik junior Xiao Zhan pergi menjemputnya. Mendengar itu, sang murid hanya bisa menghela napas, matanya dipenuhi rasa rindu yang mendalam. Setelah beberapa hari, semua murid menerima surat dari Li Taibai. Dalam surat-suratnya, Li Taibai bercerita tentang menunggangi lembu hijau, bepergian antar negara, dan bertemu dengan seorang saudara junior yang baru diterima. Oh, guru menerima murid baru lagi. Jia Jiakin, selesai memberi makan babi betina itu, berlari menghampiri Mo Tianji dan bertanya, siapa namanya, dan seperti apa penampilannya. Menurut surat adik junior Taibai, adik junior baru ini bernama Wu Tian, orang yang baru-baru ini menjadi berita utama karena menyerang Kekaisaran Puncak Awan. Mo Tianji menjelaskan, "Ah, benarkah?" Mata Jia Jiakin berbinar, berseru, tidak heran negara kecil berani menyerang Kekaisaran Puncak Awan. Ternyata, itu adalah adik laki-lakiku, guru tidak pernah menerima murid yang biasa-biasa saja. Sayangnya, meskipun itu benar, kami belum mampu memuaskan guru sejauh ini. Adik muda Taibai menyebutkan dalam suratnya bahwa adik muda Wu Tian menangis, mengatakan bahwa guru tidak begitu senang dengannya dan mengkritiknya karena kurang memiliki visi, kata Mo Tianji. Baiklah, cepatlah membalas untuk menenangkan saudara muda Taibai dan menghibur saudara muda Wu Tian. Lagi pula, guru sering memarahi kita sebagai orang yang tidak berguna, bukan hanya menunjuk satu orang, saran Jia Jiakin. Semua ini karena guru ingin murid-muridnya berprestasi dan mengharapkan prestasi yang lebih besar dari kita, keluh Qin Qiong dari keluarga Jia. Aku akan segera mengirim surat, Mo Tianji mengangguk, lalu segera mengirim pesan balasan ke Li Taibai. Pada saat itu, Shen Nong yang sedang bekerja di ladang bergegas kembali sambil berseru, kakak senior dalam masalah. Siang tadi, saya meninggalkan Huang Tian terikat di tepi sungai untuk merumput, dan ketika saya kembali, saya mendapati Huang Tian dipukuli sampai mati. Mendengar ini, ekspresi Mo Tianji dan Jia Jiakin sedikit berubah. Mereka bergegas mengikuti Shen Nong ke tepi sungai. Sementara itu, lebih dari 3.000 Yellow Skis kecil buru-buru muncul dari gua terdekat. Sesampainya di tepi sungai, mereka memang menemukan jejak pertempuran sengit. Bersamaan dengan itu, mereka menemukan tanda-tanda adanya wilayah di dekatnya. Sepertinya orang-orang ini datang dengan persiapan untuk menghadapi Huang Tian dan menggunakan blokade domain. Tidak heran kami tidak mendeteksi adanya fluktuasi dalam pertempuran, kata Mo Tianji sambil mengerutkan kening. Saya benar-benar minta maaf, kakak senior. Ini salah saya karena tidak menjaga Huang Tian, Shen Nong meminta maaf dengan wajah bersalah. Di sampingnya, lebih dari 3.000 burung langit kuning kecil mengeluarkan suara berkicau.
Tuan, Anda harus membantu kami menemukan pembunuh yang membunuh ayah kami. Ya, kita harus membalaskan dendam ayah kita. Hicks, ayah kita benar-benar meninggal. Kita harus membunuh pencurinya. Jangan khawatir, Jia Jiakin meyakinkan mereka. Ayahmu tidak akan mati. Aku akan segera memberitahu kakak muda Hua Tuo untuk datang dan menyelidiki. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjanggut dan membawa kotak obat muncul. Setelah merangkum situasinya, Hua Tuo membuka kotak obatnya untuk merawat Huang Tian. Setelah seharian dirawat dengan tergesa-gesa, Hua Tuo menyeka keringatnya, dan Huang Tian akhirnya sadar kembali. Adik laki-laki benar-benar hebat. Puji Jia Jiakin dan yang lainnya. Saudara senior, jangan mengejekku. Semua ini berkat ajaran guru yang luar biasa. Selain itu, berkat konstitusi unik Huang Tian dan pengaruh binatang buas kuno, aku memperoleh beberapa kesempatan, Hua Tuo menjelaskan dengan rendah hati. Adik kecil, tidak perlu bersikap sopan. Setelah kerja keras hari ini, saat kau kembali, aku akan mengambilkan 2 phoenix untuk merebus sup. Kata Jia Jiakin. Oh, tidak perlu bersikap sopan begitu. Lewatkan saja phoenix, tapi kalau kau bersikeras, berikan aku 2 Xuanwu. Aku kekurangan 2 cangkang Xuanwu untuk alkimia, Hua Tuo tersenyum. Baiklah, saat adik kembali, aku akan mengambilkanmu Xuanwu, Jia Jiakin setuju. Terima kasih kepada semua master yang telah mengizinkanku hidup kembali. Di samping mereka, Huang Tian yang sudah agak pulih berlutut di tanah, mengungkapkan rasa terima kasih. Melihat Huang Tian terbangun, lebih dari 3.000 langit kuning kecil bergegas ke arahnya. Melihat lebih dari 3.000 Yellow Skies kecil, Yellow Sky menampakkan senyum kepuasan. Namun, mengingat bahaya yang telah dihadapinya sebelumnya, dia hampir tidak dapat melihat kelompok kecil ini lagi, dan rasa dendam yang mendalam berkelebat di matanya. Anak-anakku, ingatlah, mereka yang menyerangku adalah Raja Puncak Awan dan penghancur dunia dari Kekaisaran Puncak Awan. Mereka hampir memisahkan kita dari surga dan manusia selamanya. Kita harus mengingat dendam ini dan tidak pernah menyerah terhadap Kekaisaran Puncak Awan. Melolong, Kekaisaran Puncak Awan. Jangan pernah menyerah. Ayah, tenang saja, kita pasti akan menghancurkan Kekaisaran Cloud Top di masa depan. Kami pasti akan memenggal kepala sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan. Tiba-tiba, lebih dari 3.000 Yellow Skies kecil menggembungkan pipi mereka, mengangkat tangan kecil mereka, dan menyuarakan deklarasi tegas. Sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan mungkin tidak pernah terbayangkan. Dengan tidak membunuh Yellow Sky, ia langsung menanamkan semangat pantang menyerah dalam diri lebih dari 3.000 Yellow Sky kecil. Mereka masih duduk di samping pilar keberuntungan Qi, dengan penuh semangat menunggu bangkitnya keberuntungan Qi. Namun dengan bunyi berderit, pilar keberuntungan Qi anjlok drastis lagi, hanya menyisakan jejak. Kejatuhan yang tiba-tiba ini menyebabkan sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan terbelalak, pikiran mereka tak kuasa menahan hantaman itu, lalu mereka jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Bab 544. Sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan nyaris terjerumus ke dalam kegilaan karena amarah. Butuh waktu 2 hari penuh bagi mereka untuk mengatur napas. Yang memperburuk keadaan bagi mereka adalah bahwa Wu Tian, yang memimpin Kekaisaran Wu Tian, telah menaklukkan lebih dari separuh wilayah Kekaisaran Cloud Top mereka. Awalnya, hal ini tidak seharusnya terjadi, karena Cloud Top Empire tidak kekurangan ahli dan tidak seharusnya dikalahkan oleh satu Wu Tian saja. Namun berkat bantuan mereka, mereka memungkinkan Wu Tian terlahir kembali dan bangkit berkali-kali, dan kini kekuatan Wu Tian tak tertandingi oleh siapapun kecuali mereka berdua. Dan integritas Cloud Top Empire, tentu saja, terikat pada pilar keberuntungan abadi. Jadi, seiring Wu Tian menduduki semakin banyak wilayah, kekayaan di dalam pilar keberuntungan abadi semakin menyusut dari hari ke hari. Setelah insiden Yellow Sky, hanya ada sedikit keberuntungan yang tersisa, dan sekarang telah mencapai titik terendah. Apa yang harus kita lakukan? Sang penghancur dunia menghancurkan benda-benda di dekatnya sambil meraung. Dia benar-benar tidak ingin membuka matanya sekarang. Setiap kali dia melihat sisa harta yang sedikit itu, hatinya terasa sakit. Pada saat ini, Wu Tian tidak bisa lagi dibiarkan begitu saja, tetapi saat ini kita tidak mampu menghadapinya,
dan dengan pilar keberuntungan abadi dalam kondisi seperti ini, kita juga tidak bisa langsung memanggil utusan. Raja Puncak Awan berkata dengan muram, menyipitkan matanya. Jadi sekarang, kita harus meminta seseorang untuk menghentikan Wu Tian, agar kita punya cukup waktu untuk memulihkan pilar keberuntungan abadi. Kalau begitu cepatlah dan temukan orang ini, teriak sang penghancur dunia. Aku sudah menghubungi orang ini, dan dia saat ini sedang bermeditasi di istana bawah tanah kerajaanku. Tapi dia masih butuh 7 hari sebelum bisa muncul, kata Raja Puncak Awan. 7 hari, ekspresi sang penghancur dunia berubah, dan dia menggeram, dengan kecepatan Wu Tian saat ini, dia akan mencapai kota kekaisaranmu dalam 7 hari. Tenang saja, aku punya cara lain. Kekaisaran Puncak Awanku memiliki banyak sekte di dalamnya, dan ada banyak sekali jenius yang tak tertandingi. Raja Puncak Awan berkata dengan dingin, aku akan mengeluarkan perintah agar mereka pergi dan menghentikan Wu Tian terlebih dahulu. Mungkin mereka bukan tandingan Wu Tian, tapi mereka pasti bisa menahannya selama 7 hari, bukan? Sang penghancur dunia menyipitkan matanya, dan sikap cemasnya agak mereda. Pertama, kita akan menggunakan sekte-sekte ini untuk mengulur waktu Wu Tian selama 7 hari. Begitu orang yang menyendiri itu muncul, hanya dia yang dapat memimpin pasukan Cloud Top untuk melawan Wu Tian dan bahkan membantu kita merebut kembali sebagian wilayah yang hilang. Sementara itu, kita bisa fokus memulihkan kekayaan kita. Begitu kekayaan itu pulih, kita bisa memanggil utusan untuk memusnahkan Wu Tian sepenuhnya. Setelah melenyapkan Wu Tian, semua kekayaan yang hilang karena dia akan kembali kepada kita. Dengan cara ini, kita akan membalikkan keadaan sepenuhnya, kata Raja Puncak Awan dengan sungguh-sungguh. Mendengar hal itu, sang penghancur dunia mengangguk dan segera berkata, kalau begitu, cepatlah buat persiapan. Raja Puncak Awan mengangguk, hendak memberi perintah ketika tiba-tiba ada seseorang yang berlari masuk dari luar dengan panik. Yang mulia, orang itu memanggil. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Raja Puncak Awan menyela, berteriak, kau datang tepat waktu. Dengarkan perintahku dan sampaikan perintah ini, perintahkan Sekte Wu, Sekte Yan, Sekte Feng Huo, dan Sekte Tianyi di Kekaisaran Puncak Awan untuk segera mengerahkan murid-murid mereka dan maju untuk menghalangi laju Wu Tian. Mendengar ini, ekspresi bawahannya berubah, dan dia tergagap. Yang mulia, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Kenapa tidak? Raja Puncak Awan melotot. Sekte Yan dimusnahkan oleh Sekte Wu, dan Sekte Feng Huo diserap oleh Sekte Tianyi. Oh, Raja Puncak Awan sedikit terkejut, tidak menyangka akan terjadi kejadian seperti itu. Namun, dia tidak pernah peduli dengan urusan sekte-sekte bawahan di kekaisarannya. Jika mereka dihancurkan, biarlah, lagi pula, masih ada Sekte Wu dan Sekte Tianyi. Maka dia cepat-cepat berkata lagi, kalau begitu panggil Sekte Wu dan Sekte Tianyi untuk mengirim murid-murid mereka. Yang mulia, saya belum selesai berbicara. Bawahan itu berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, setelah Sekte Wu dan Sekte Tianyi menghancurkan kedua sekte itu, mereka telah. Apa yang mereka miliki? Tanya Raja Puncak Awan dengan tegas. Mereka telah membelot ke Kekaisaran Wu Tian. Melihat Raja Puncak Awan menyipitkan matanya, bawahannya akhirnya meneriakkan kata-kata itu sambil bersujud di tanah. Bab 545. Apa? Raja Puncak Awan memegangi dadanya, berulang kali melangkah mundur sebelum mengambil langkah mundur. Apa yang terjadi dengan Kekaisaran Cloud Top yang sedang runtuh ini? Di sisi lain, sang penghancur dunia meraung histeris, mengklaim sebagai kekaisaran terbesar di alam Lingsu, banyak sekali negara dan sekte di bawah kendalimu. Sekarang, pengkhianatan demi pengkhianatan, bahkan sosok kecil seperti Wu Tian berada di luar kendalimu. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh Kekaisaran Puncak Awan? Tenang. Melihat hal ini, Raja Puncak Awan segera menenangkannya, memutar pupil matanya sambil berkata, pengkhianatan beberapa sekte kecil memang tidak terduga, tetapi belum sampai ke titik itu. Aku selalu bisa menyuruh orang yang menyendiri di istana bawah tanah untuk keluar lebih awal. Sang penghancur menyipitkan matanya. Dengan suara berat, dia bertanya, siapakah orang yang sedang kamu bicarakan ini? Bisakah dia menghentikan serangan Wu Tian? Tenang saja. Orang ini tidak diragukan lagi adalah seorang jenius alami,
dengan prestasi masa depan yang tidak kalah dari kita. Dia adalah wakil pelopor generasi baru Kekaisaran Puncak Awanku, seorang jenius yang benar-benar tak tertandingi, kata Raja Puncak Awan dengan percaya diri. Jenius yang tak tertandingi. Apakah dia bisa diandalkan? Sang penghancur tak dapat menahan diri untuk bertanya. Begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, dia mendapati segalanya tidak dapat diandalkan. Anda benar-benar dapat mempercayainya. Raja Cloudtop menepuk bahunya dan berkata, orang ini adalah penduduk asli Cloudtop Empire milikku. Aku mengidentifikasi dia sebagai bakat yang menjanjikan beberapa tahun yang lalu dan berinvestasi besar dalam pengembangannya menggunakan sumber daya Cloudtop Empire. Sekarang, dia tidak mengecewakan harapanku. Setelah bepergian keluar selama beberapa waktu, kekuatannya telah meningkat pesat. Baru-baru ini, dia mencapai ambang terobosan, mendorongnya untuk mengasingkan diri di istana bawah tanah Puncak Awan tempat aku menyiapkan arai pengumpul roh. Mendengar kata-kata ini, sang penghancur menghela napas lega sedikit. Tetapi, jika kamu begitu memuji orang ini, lebih baik kamu panggil dia segera dan lihatlah. Baiklah, mengingat situasi saat ini, aku hanya bisa menyuruhnya keluar dari pengasingannya lebih awal. Raja Puncak Awan menghela napas lega, lalu berjalan sendirian menuju istana bawah tanah. Tidak lama setelah itu, Raja Puncak Awan kembali ke istana dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana hasilnya? Sang penghancur bertanya dengan cepat. Hahaha, keberuntungan berpihak padaku. Saat aku pergi mencarinya, dia baru saja membuat terobosan awal. Setelah menunggu sebentar, dia akan bisa keluar. Saat suara Raja Puncak Awan jatuh di luar istana, suara gemuruh yang menyenangkan terdengar. Lalu, bayangan hitam muncul dari bawah tanah, berdiri di udara. Dia keluar. Mata Raja Puncak Awan berbinar, bertukar pandang dengan sang penghancur sebelum buru-buru meninggalkan istana. Di sana mereka melihat, di langit, seorang pemuda berpakaian hitam dengan rambut panjang terurai di depan dahinya, jubah hitam berkibar tanpa angin, dan tombak panjang di tangan yang memancarkan cahaya redup. Pada saat yang sama, dia memancarkan aura yang kuat, memenuhi seluruh langit dengan tekanan tebal. Saya, Yuan Zun, memberi hormat kepada raja. Di udara, pemuda berpakaian hitam itu membungkuk sedikit, nada hormat bergema. Bagus, tidak perlu formalitas. Raja Puncak Awan tertawa terbahak-bahak sambil melambaikan tangannya. Mengapa raja mendesakku untuk keluar dari pengasingan? Yuan Zun mengedipkan matanya di udara, bertanya dengan tergesa-gesa. Baiklah, langsung saja ke intinya. Akhir-akhir ini, Wu Tian, yang tidak tahu apa-apa tentang konsekuensinya, telah menyerang Kekaisaran Puncak Awan kita. Sementara itu, kita berdua disibukkan dengan masalah lain. Sekarang, aku perintahkan kalian untuk pergi dan melawan serangan Wu Tian. Begitu kita bebas, kita akan bergabung untuk melenyapkannya, kata Raja Puncak Awan. Mendengar ini, ekspresi jahat tampak di wajah Yuan Zun. Pencuri yang kurang ajar itu berani menyerang Kekaisaran Puncak Awan kita. Dia minta mati. Aku akan segera menuju garis depan. Mohon tunggu kabar baikku, Yang Mulia. Dengan itu, Yuan Zun, yang menghunus tombak panjang, melesat di udara bagaikan dewa perang, menuju garis depan. Menyaksikan sikap Yuan Zun yang tegas, Raja Puncak Awan mengangguk puas. Beralih ke penghancur dunia, dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kelihatannya? Pemuda ini memang menjanjikan. Kekuatannya tidak diragukan lagi sangat hebat. Siapa yang mengira, Cloudtop, bahwa kamu masih memiliki bakat yang luar biasa? Destroyer of the World tertawa. Hahaha, Kekaisaran Cloudtop kita telah berdiri tegak selama ini karena suatu alasan. Jika ada yang meremehkan kita, mereka benar-benar tamat. Hahaha, tawa Raja Cloudtop. Sudah cukup bicaranya. Sekarang setelah Yuan Zun menahan Wu Tian, dia tidak akan menimbulkan banyak masalah untuk sementara waktu. Mari kita lanjutkan tugas kita, pulihkan energi kosmik dengan cepat, kata penghancur dunia. Sepakat. Keduanya pun tertawa lepas. Kembali di pilar energi kosmik, mereka mengikuti tuntunan buku surgawi, memulai babak baru pengaturan. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Dengan Yuan Zun yang menahannya, Wu Tian meninggalkan mereka berdua untuk sementara waktu. Keduanya hanya fokus pada energi kosmik, dan mencapai kemajuan besar dalam memulihkan energi kosmik yang hilang. Sambil mendongak, mereka memperlihatkan senyum puas.
Segala sesuatunya berjalan lancar dalam beberapa hari ini, kata sang penghancur dunia. Ya, Raja Puncak Awan mengangguk, meskipun Yuan Zun mungkin tidak dapat membunuh Wu Tian, kekuatannya seharusnya cukup untuk mengendalikannya. Mungkin, dia bahkan dapat merebut kembali sebagian wilayah kita yang hilang. Namun, saat suaranya baru saja jatuh, seorang bawahan bergegas masuk dengan cemas, berlutut dan berteriak, "Yang mulia, ini berita buruk. Yuan Zun telah mengkhianati kita." Tidak hanya itu, dia secara sukarela membuka semua formasi pertahanan kota, memungkinkan pasukan besar Wu Tian untuk masuk. Saat ini, pasukan Wu Tian berjarak kurang dari 3 kota dari kota kekaisaran.